Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Barokah Al-Zuhri, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Darul Quran Jakarta. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali terkait pembahasan tema besar kita yaitu ulumul hadis, dan hari ini yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk hadis atau dimensi-dimensi hadis. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembahasan kita dengan sebuah sharing ya. Apa yang akan kita sharingkan? Tentu dalam masyarakat kita mengetahui bahwasanya masih banyak yang menganggap bahwasanya hadis itu adalah hanya perkataan Rasul. Ini konsep yang masih menyebar di masyarakat ya. Artinya masyarakat masih banyak yang menganggap bahwasanya hadis itu ya ucapan Rasul begitu ya. Bagaimana pendapat ini? Apakah ini betul ataukah kurang sempurna? Begitu ya. Nah, berdasarkan apa yang kemarin sudah kita pelajari terkait dengan definisi hadis, sunnah, dan kawan-kawannya, tentu definisi tersebut kuranglah lengkap. Akan tetapi, ketika kita mendefinisikan dari segi kajian ulumul hadis, hadis merupakan ya perkataan Rasul, namun tidak hanya itu. Meliputi apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang beliau setujui, apa yang beliau uh, karakterkan begitu ya, dan juga sifat-sifat fisik beliau, dan ditambah lagi berupa keinginan beliau yang belum terlaksana sampai beliau meninggal. Dengan kata lain, hadis berusaha merekam seluruh jejak Rasulullah SAW agar dapat menjadi teladan bagi umat Islam. Baik teman-teman, untuk memahami hal tersebut, sekarang kita melihat bagaimana para ulama mendefinisikan secara spesifik terkait definisi dari hadis tadi. Kita bisa melihat bahwasannya di sini di layar disampaikan ada anatomi sunnah atau susunan-susunan sunnah yang meliputi ada perkataan, ada perbuatan, ada ketetapan, ada sifat, ada keinginan, dan juga ada sirah. Dengan kata lain, bahwasanya hadis itu mencakup keseluruhan unsur tersebut. Inilah yang akan kita bahas pada materi hari ini. Bentuk-bentuk hadis berarti meliputi satu, yaitu perkataan Rasul atau yang biasa kita sebut dengan hadis qauli. Yang kedua adalah perbuatan Rasul, itu yang biasa kita sebut dengan hadis fi'li atau sunnah fi'li. Yang ketiga adalah persetujuan Rasul atau yang biasa kita sebut dengan hadis takriri atau sunnah takriri. Ataupun yang keempat yaitu keinginan atau hasrat Rasul yang belum sempat dilaksanakan, yaitu hadis hammi atau sunnah hammi. Dan yang kelima adalah sifat Rasulullah, yaitu baik sifat akhlak yang maupun sifat fisiknya yang biasa kita sebut dengan hadis akhwali. Selain itu masih ada satu lagi yaitu yang disebut dengan sirah atau perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu berarti dapat kita simpulkan konsep dalam masyarakat perlu kita luruskan bahwasanya hadis itu tidak hanya meliputi apa yang diucapkan Rasul, melainkan mencakup seluruh dimensi kehidupan beliau yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Oleh karena itu, mari pada pembahasan berikutnya kita akan bahas satu persatu, mulai dari hadis qauli sampai dengan yang terakhir. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang pertama adalah hadis qauli atau sunnah qauli. Apa itu hadis qauli? Ya, tentunya segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah berupa perkataan atau sabda beliau. Melalui sabda-sabda inilah Rasulullah menyampaikan berbagai ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada slide atau pada layar kita bisa dapati bahwasanya ada indikator yang memudahkan kita untuk mengenali bahwasanya hadis tersebut merupakan hadis qauli. Biasanya hadis qauli itu akan diawali dengan redaksi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Rasulullah bersabda. Ataupun yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Nah, apabila kita menemukan redaksi seperti itu dalam kitab hadis ya, maka besar kemungkinan riwayat tersebut merupakan hadis qauli karena yang diriwayatkan adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, agar lebih mendalam, mari kita coba lihat tadi kasusnya di slide berikutnya. Teman-teman, supaya lebih jelas, mari kita analisis dari kasus hadis berikut. Hadis ini akan kita simpulkan merupakan hadis qauli. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau berkata, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dapat kita pastikan hadis ini merupakan hadis qauli karena inti riwayat yang disampaikan adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu kita juga bisa melihat ada kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya Umar bin Khattab sedang meriwayatkan ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Namun selain menjadi contoh hadis qauli, hadis ini juga merupakan satu hadis yang sangat penting dalam Islam. Bahkan Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwasanya hadis ini mencakup sepertiga ilmu agama. Karena setiap amal yang dilakukan seorang muslim ya, dapat sangat bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan apapun, kita perbaharui niat, juga kita luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan terkait hadis qauli. Nah, di slide berikutnya mari kita bahas terkait hadis fi'li, yaitu merupakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut penjelasan terkait hadis fi'li. Kalau tadi hadis qauli adalah hadis yang disadarkan pada ucapan Rasulullah. Nah, hadis fi'li ini adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Rasulullah namun dari segi perbuatan atau tindakan beliau. Artinya para sahabat meriwayatkan apa yang mereka lihat secara langsung dari perbuatan Rasulullah SAW. Nah, apabila pada hadis qauli tadi indikatornya adalah dengan kata-kata qala Rasul, maka pada hadis fi'li ini indikatornya dengan kata-kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh kita simpulkan kalau qauli adalah berupa perkataan Rasul, namun di fi'li ini adalah berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dengan indikator kana Rasul, bisa juga dengan kata-kata ra'aitu Rasulullah. Artinya aku melihat Rasulullah. Dari relasi tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya sahabat sedang menceritakan perbuatan Rasul, bukan menceritakan ucapan Rasulullah SAW. Nah, untuk lebih jelasnya, sama seperti sebelumnya, mari kita lihat tadi kasus pada sebuah hadis yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Baik, di sini ada studi kasus mengenai anatomi sholat dalam perjalanan ya. Nah, teman-teman, contoh hadis fi'li pada slide ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya aku melihat Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Namun apabila beliau hendak melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya kemudian menghadap kiblat. Dari hadis tersebut terdapat dua keadaan yang dapat kita perhatikan. Keadaan pertama yaitu Rasulullah melaksanakan sholat sunnah dalam perjalanan. Beliau tetap melaksanakan sholat di atas kendaraannya mengikuti ke arah manapun kendaraan itu berjalan. Sedangkan keadaan yang kedua, ketika Rasulullah hendak melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya, kemudian menghadap kiblat dan melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Hadis ini termasuk hadis fi'ali. Kenapa? Karena yang menjadi pokok riwayat adalah perbuatan Rasul yang disaksikan oleh para sahabat, yaitu oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari perbuatan tersebut, para ulama memahami bahwasanya sholat sunnah ketika safar diperbolehkan dilakukan di atas kendaraan. Sedangkan sholat fardu tetap dilaksanakan dengan menghadap kiblat apabila memungkinkan. Jadi melalui hadis fi'ali ini kita belajar bahwasanya Rasulullah tidak hanya mengajarkan syariat melalui ucapan, tetapi juga melalui teladan atau praktek langsung yang kemudian dicontoh oleh para sahabat. Begitulah penjelasan terkait hadis fi'li. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, yaitu hadis takriri yang akan dipresentasikan di slide. Hadis takriri.
atau as-sunnah at-taqririyah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pelajari yang pertama hadis qauli berupa perkataan Rasul, kemudian hadis fi'li berupa perbuatan Rasul. Sekarang kita masuk pada bentuk hadis yang ketiga yaitu hadis takriri atau as-sunnah at-taqririyah. Sunnah takririah berarti menetapkan, membenarkan, memberikan persetujuan atau diam. Oleh karena itu, hadis takriri ini adalah segala sesuatu yang berupa persetujuan Rasulullah terhadap perkataan atau perbuatan para sahabat. Baik persetujuan tersebut ditunjukkan melalui ucapan maupun melalui diamnya beliau. Mengapa diamnya beliau atau diamnya Rasul bisa menjadi hujjah? Karena Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang mendapat bimbingan wahyu. Apabila sahabat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tentu Rasulullah akan meluruskannya. Sebaliknya, apabila beliau mengetahui suatu perbuatan yang tidak mengingkarinya, maka diamnya beliau bisa dipahami sebagai bentuk persetujuan. Inilah yang menjadi ciri khas dari hadis takriri. Nah, bagaimana sebelumnya, untuk bisa lebih menjelaskan lebih detail, kita coba belajar dari kasus hadis yang akan ditampilkan. Di sini disampaikan bahwasanya ada sebuah hadis takriri, yaitu dilema asar di Bani Quraidah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh hadis takriri yang ada di layar adalah peristiwa yang terjadi setelah perang Khandaq. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk segera menuju ke Bani Quraidah. Dalam perjalanan, Rasulullah bersabda bahwasanya la yusallina ahadukumul asr illa fi Bani Quraidah. Artinya Rasulullah melarang atau janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Namun di tengah perjalanan, waktu sholat asar pun tiba. Para sahabat kemudian berbeda pendapat dalam memahami sabda Rasulullah tersebut. Sebagian sahabat memahami bahwasanya sabda tersebut bersikap atau bersifat tekstual, sehingga mereka menunda sholat asar hingga benar-benar tiba di Bani Quraidah. Meskipun waktu asar pasti sudah habis begitu ya. Namun sebagian sahabat lainnya memahami sabda tersebut secara kontekstual. Mereka berpendapat bahwasanya maksud Rasul adalah agar mereka bergegas menuju Bani Quraidah, bukan menunda sholat sampai keluar waktunya. Oleh karena itu, mereka tetap melaksanakan sholat asar di tengah perjalanan. Ketika peristiwa ini disampaikan kepada Rasul, Rasulullah ternyata tidak menyalahkan kedua kelompok tersebut. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya inilah merupakan salah satu contoh hadis takriri, yaitu Rasulullah membenarkan kedua hasil ijtihad para sahabat dengan tidak mencela ataupun menyalahkan salah satu kelompok tersebut. Diamnya Rasul terhadap dua tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk takrir, yaitu persetujuan terhadap hasil ijtihad para sahabat yang sama-sama berusaha memahami maksud syariat. Dari hadis ini juga kita belajar bahwasanya dalam Islam terdapat ruang ijtihad selama dilakukan dengan niat yang benar dan berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, hadis qauli telah kita bahas. Hadis fi'li telah kita bahas. Begitu juga hadis takriri juga sudah kita bahas. Sekarang saatnya kita menuju ke hadis yang keempat, yaitu hadis hammi atau as-sunnah al-hammiyah. Setelah kita membahas 3 bentuk hadis tadi, sekarang kita masuk ke hamiyah, yaitu berarti kehendak, berniat, atau berkeinginan. Oleh karena itu, hadis hammi adalah hadis yang menceritakan keinginan atau niat Rasulullah untuk melaksanakan sesuatu, namun keinginan tersebut belum sempat beliau laksanakan. Teman-teman, di layar bisa kita lihat bersama, itu merupakan gambaran hadis yang mana masuk kategori hadis hamiyah. Hadis lengkapnya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Namun
sebelum Muharram tahun berikutnya tiba, Rasulullah telah wafat sehingga keinginan tersebut belum sempat beliau lakukan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita kategorikan menjadi hadis hammi karena yang diriwayatkan bukanlah perbuatan Rasul, melainkan baru sekedar keinginan atau niat dari Rasulullah SAW. Dari hadis ini, para ulama memahami bahwasannya anjuran untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sebagai bentuk penyempurnaan puasa Asyura sekaligus menyelisihi kebiasaan kaum Yahudi. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti sampai di sini kita sudah memahami bentuk-bentuk hadis baru ada 4 ya. Yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri, dan yang keempat hadis hammi. Kita mari lanjutkan kepada bentuk hadis yang berikutnya yaitu hadis akhwali atau sunnah al-akhwaliyah. Apa itu hadis ahwal atau as-sunnah al-akhwaliyah? Yaitu bermakna keadaan atau bermakna sifat. Oleh karena itu hadis akhwali ini adalah hadis yang menjelaskan keadaan Rasul baik yang berkaitan dengan sifat fisik yaitu misalkan bentuk rambut, kemudian dan sebagainya, dan juga akhlak beliau. Akhlak beliau berarti berkaitan dengan bagaimana beliau bersikap kepada orang lain, ataupun ketika fisik bagaimana beliau tersenyum, bagaimana beliau tertawa, dan sebagainya. Teman-teman semuanya, melalui hadis akhwali ini, para sahabat menggambarkan bagaimana penampilan Rasul. Ya, tadi disampaikan ini bisa berkaitan dengan fisik maupun sifat. Seperti mungkin warna kulit Rasul, bentuk rambut Rasul, tinggi badan Rasul, cara Rasul berjalan, hingga raut wajah beliau. Selain itu para sahabat juga meriwayatkan akhlaknya, yaitu seperti sifat yang amanah, siddiq, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hadis akhwali ini tidak hanya memperkenalkan siapa Rasulullah SAW, tetapi juga memberikan teladan tentang bagaimana karakter seorang Muslim seharusnya dibentuk. Baik, kita coba lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu terkait dengan simpulannya ya, terkait dengan simpulannya. Setelah kita mempelajari seluruh materi, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwasanya as-sunnah atau al-hadis memiliki 5 bentuk ya. Yang pertama yaitu hadis qauli, yaitu berkaitan dengan perkataan Rasul, hadis fi'li berkaitan dengan perbuatan Rasul, hadis takriri berkaitan dengan persetujuan Rasul, hadis hammi berkaitan dengan keinginan Rasul, dan juga hadis ahwali yang berupa keadaan fisik maupun akhlak Rasulullah SAW. Kelima bentuk hadis tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan kehidupan Rasul. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari hadis, sesungguhnya kita tidak hanya mempelajari sabda beliau, tetapi juga mempelajari seluruh keteladanan beliau dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai penutup, bahwasanya dapat kita simpulkan, hadis tidak hanya perkataan Rasul. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang sangat luas. Meliputi ya perkataan, ya perbuatan, ya persetujuan, ya keinginan, bahkan sifat-sifat akhlak dan juga sifat fisik beliau. Dengan memahami berbagai bentuk hadis ini, mudah-mudahan akan lebih mudah mengenal jenis atau hadis, bagaimana para ulama mengambil pelajaran dari dan hukum darinya. Semoga materi ini bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan bisa kita sempurnakan lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.